Orang Ikan. Salah satu film yang baru-baru ini sering banget dibicarain sama para penikmat film, khususnya dari Indonesia. Bagaimana enggak? Gue secara pribadi yang suka banget dengan film-film bertema monster, tentunya merasa kaget. Karena seperti yang kalian tahu juga, film Orang Ikan ini tuh katanya dibuat dengan kerjasama antara Indonesia dan juga beberapa negara lain. Yang banyak orang-orang kemudian menyebut film ini sebagai film monster pertama buatan Indonesia. So, di video kali ini, gue nggak akan nge-review trailer Orang Ikan secara lengkap. Tapi di sini gue cuma pengen fokus ke karakter orang ikannya, asal-usulnya, dan bagaimana makhluk tersebut bisa dinamai sebagai orang ikan. Trailer untuk film monster Orang Ikan telah ditayangkan menjelang pemutaran perdananya di Gala Festival Film Internasional Tokyo, yang mana filmnya sendiri berlatar belakang di tahun 1942, yang menceritakan seorang tentara Jepang yang bernama Saito dan juga seorang tawanan perang asal Inggris yang bernama Bronson, yang terdampar di sebuah pulau terpencil, yang kemudian diburu oleh makhluk mengerikan yang dikenal sebagai orang ikan. Nah, sinopsis film ini sebenarnya mirip dengan beberapa film monster yang mungkin kalian juga pernah nonton. Buat penggemar Monsterverse, mungkin cerita pembuka dari film Kong Skull Island bisa dibilang mirip dengan Orang Ikan, di mana kisahnya sendiri menceritakan pilot pesawat tempur Amerika, Hank Marlowe, dan juga pilot pesawat tempur Jepang, Gunpei Ikari, yang terdampar di sebuah pulau pada waktu Perang Dunia, atau tepatnya pada tahun 1944. Nah, di film Orang Ikan, kisahnya juga dimulai ketika sebuah kapal terlihat melintasi lautan selama Perang Dunia Kedua. Kapal tersebut merupakan kapal Jepang yang mengangkut tawanan perang untuk nantinya dijadikan budak. Di antara mereka semua yang berada di kapal, ada yang bernama Saito, seorang pengkhianat Jepang yang akan dikirimkan kembali ke negara asalnya untuk dijatuhi hukuman mati. Selain Saito, ada juga seorang tawanan perang Inggris yang bernama Bronson, yang di tengah jalan, kapal itu tiba-tiba diterpedo oleh kapal selam sekutu, sehingga membuat Saito dan juga Bronson terlempar ke laut dan kemudian terdampar di sebuah pulau terpencil. Sehingga dari sana, Bronson dan juga Saito lalu diburu oleh satu makhluk yang dijuluki sebagai Orang Ikan. Nah, pulau yang menjadi lokasi dua orang terdampar tadi merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Menurut sang sutradara, Orang Ikan adalah interpretasi Asia dari tema makhluk yang berlatar belakang kejadian tragis atau kejadian nyata selama Perang Dunia yang Kedua. Sebuah kejadian yang katanya memang beneran terjadi di tahun 1943. Menurut kisahnya, Orang Ikan adalah monster atau hewan kriptid yang diperkirakan menghuni Kepulauan K di bagian tenggara Kepulauan Maluku. Yang mana sumber utama cerita makhluk legendaris ini berasal dari cerita rakyat penduduk pulau yang seringkali melihat penampakan yang terjadi di wilayah tersebut sejak masa kependudukan pulau itu oleh skuadron Jepang pada tahun 1943. Pada tahun 1943, tentara Jepang yang ditempatkan bersama dengan tim pengintai di sebuah pulau kecil terpencil di Kepulauan K melaporkan telah melihat makhluk aneh di dalam air, yang konon makhluk itu memiliki anggota tubuh dan wajah yang agak mirip dengan manusia. Makhluk-makhluk ini digambarkan memiliki tinggi sekitar 150 cm dan berwarna kulit merah muda, yang dilengkapi dengan duri yang menonjol di sekitar kepala mereka. Tidak seperti putri duyung klasik, makhluk-makhluk ini tidak memiliki ekor ikan, melainkan memiliki dua lengan dan juga dua kaki. Beberapa dari tentara tersebut mengaku pernah melihat makhluk serupa di beberapa laguna alami pulau tersebut, atau bahkan berada di area pantai, di mana makhluk-makhluk itu terlihat berenang dengan cara yang mirip dengan manusia. Namun meskipun begitu, makhluk-makhluk itu tidak akan menampakkan dirinya secara langsung, atau dengan kata lain makhluk itu akan menjauh begitu melihat manusia. Nah, meski banyak cerita yang menunjukkan bahwa sebagian besar prajurit yang melihat penampakan itu dibuat bingung, namun bagi para penduduk setempat, mereka justru menganggap kalau makhluk-makhluk itu sangat familiar dan menyebut mereka dalam bahasa Melayu dengan nama orang ikan atau manusia ikan. Tidak ada bukti nyata yang memang bisa memvalidasi adanya sosok makhluk seperti orang ikan, karena sulit untuk menentukan apa yang dilihat oleh kelompok tentara di pulau-pulau itu dari deskripsi sederhana tentang makhluk tersebut. Tanpa bukti apapun seperti foto atau rekaman video ataupun sisa-sisa kerangka yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya, rasanya sangat sulit untuk menentukan bahwa makhluk itu memang benar-benar ada. Banyak teori yang mulai berkembang sejak kasus orang ikan menyebar. Ada yang menyebutnya kalau itu sebenarnya hanyalah seekor dugong atau ikan duyung yang kebetulan berenang di kawasan Pasifik Selatan. Tapi kayaknya nggak mungkin dugong,
Karena selain hewan tersebut udah dikenal, para penduduk desa dan juga tentara Jepang kemungkinan besar bisa membedakan antara dugong di daerah tersebut dengan makhluk laut lain. Nah, terus ada juga yang menyebutnya sebagai kelelawar laut, sampai sebuah teori yang menyebutkan bahwa orang ikan sebenarnya merupakan suatu bentuk penipuan atau sesuatu yang bisa saja disengaja oleh para penduduk asli dengan tujuan sederhana, yaitu menakuti pasukan Jepang yang telah menyerbu ke wilayah mereka. Ya, bisa aja mereka melakukan itu. Tapi di luar itu, ada teori yang menurut gue cukup masuk akal tentang orang ikan, yaitu penemuan fosil Homo floresiensis yang relatif baru di Indonesia, yang juga dikenal sebagai manusia Flores atau hobbit yang sebenarnya. Buat yang belum tahu, pada tahun 2003, para arkeolog nasional bersama dengan beberapa pihak asing berhasil menemukan 2 buah fosil di Gua Liangbua Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu fosil Homo sapiens dan juga fosil Homo floresiensis atau manusia hobbit dari Indonesia. Nah, penemuan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa memang pernah ada jenis manusia hobbit yang sebelumnya pernah hidup, dan tampaknya kemungkinan mereka juga menghuni pulau-pulau Indonesia yang lainnya selain Pulau Flores. Tapi pertanyaannya, mungkinkah homonid Flores ini juga ada di Kepulauan K? Dan pada suatu saat, makhluk-makhluk itu beradaptasi dengan habitat yang lebih akuatik di lingkungan yang terisolasi secara geografis ini. Nah, beberapa peneliti berpendapat bahwa Homo floresiensis bisa berukuran kecil dikarenakan akibat dwarfisme pulau, atau dengan kata lain, itu merupakan salah satu kemungkinan adaptasi untuk bisa mengatasi keterbatasan sumber daya dalam ekosistem pulau, yang bisa aja dengan populasi yang terisolasi seperti itu, memungkinkan hominid Flores untuk bisa beradaptasi dengan cara yang lain juga. Karena dengan terisolasi di Kepulauan K, para hominid Flores dapat mengatasi tekanan geografis yang sama, atau seenggaknya mengadaptasi gaya hidup akuatik untuk memanfaatkan sumber daya pesisir yang ada di sana. Daerah pesisir memang menyediakan potensi sumber daya pangan yang melimpah. Jadi tampaknya bukan hal yang mustahil bahwa primata ataupun hominid awal di habitat terpencil mungkin bisa berevolusi seperti ini. Ya, namanya juga spekulasi, tentu menarik banget untuk dijadikan sebuah teori. Namun jika balik lagi ke pembahasan film Orang Ikan, gue sendiri nggak punya ekspektasi berlebih tentang film ini. Karena intinya film ini pastinya hanya berkutat tentang bagaimana kedua karakter utama bertahan hidup dari serangan orang ikan. Tapi yang pengen gue garis bawahi adalah film ini tuh bisa memungkinkan orang luar untuk bisa melihat kalau ternyata ada banyak lokasi-lokasi di Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan film-film bertema monster. Bukan hanya dari kepulauannya aja, melainkan monster-monsternya. Kalian bisa sebutin makhluk atau legenda mitologi dari Indonesia yang memang ada banyak cuy. Ya, mudah-mudahan aja film Orang Ikan ini bisa menghibur para penontonnya, termasuk gue yang suka banget dengan monster-monsteran. So, kalau gitu sekian dulu untuk penjelasan mengenai karakter dari film Orang Ikan, yang nggak lama lagi juga bakal tayang di Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua.